Kalau udah pakai tas besar dan bawaannya begini pagi-pagi, kira-kira mau ngapain? Tahu nggak kira-kira mau ngapain? Keluar kota. Yap, betul. Mau keluar kota. Biasalah, permisi dulu mengnya nggak mau minggir dulu. Jadi hari ini kita lihat bayangannya aja udah segede itu. Udah udah hobi banget tuh. Kata orang, gaji imutmu bisa ngapain? Ya beginilah gaji imutku, bisa buat makan dan setiap minggu jalan-jalan keluar kota. Itu yang bisa dilakukan oleh gaji imutku. Kalau aku sudah pakai tas gede banget, dan kalau udah ada tentengannya yang besar juga begini, jangan heran. Pasti gaji imutku mau membawaku kemana-mana. Karena hari ini aku gak bawa bekal, aku mampir dulu beli lauk. Aku hanya bawa nasi aja. Aku beli lauk dulu supaya bisa buat makan siang dan kita lanjut terus dulu perjalanan ini. Itu ternyata baru berangkat juga si Helmi. Jadi kita mau kerja dulu pagi ini. Karena ini adalah hari Sabtu. Jadi kita berangkat dulu, bekerja dulu, dan nanti kita akan lanjut. Lihat tuh, tasnya udah menjulang tinggi. Sampai tasnya 2, tentengannya juga ada. Semua hal lah kalau misalkan sudah hari Sabtu tuh bisa setiap minggu keluar kota. Makanya orang-orang heran kayak, katanya gajimu kecil, katanya gajimu imut, tapi kok setiap minggu keluar kota? Tidak ada yang tidak mungkin sayang kalau kita mau coba gitu. Karena keluar kota juga sekarang ada banyak cara yang gak harus mahal-mahal gitu. Naik transportasi umum saja untuk menghemat, dan kita akan sampai ke tujuan dengan selamat disertai doa dan kepercayaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu akan membawa kita sampai ke tujuan dengan selamat. Dan untuk melanjutkan aktivitas hari-hari ini, sepanjang hari ini, sebelum kita akan sebelum kita nanti menggunakan gaji imut ini untuk pergi, kita lihat dulu tuh, masih pagi nih, lihat reservasi sudah 7 orang. Jadi kita akan mengerjakan, lihat tuh nama nakesnya tuh, cantiknya, dirty semua tuh. Ini baru jam 9 nih. Tapi ya kita harus menyelesaikannya dengan sempurna supaya kita bisa cepat liburan. Nah, ini aku lagi mau siap-siap untuk mulai bekerja. Sebelum itu kita sarapan bubur dulu. Biasanya kalau misalkan aku gak sarapan itu bisa jam 11 makan. Tapi karena penuh semua hari ini jadwalnya, jadi kita harus sarapan dulu supaya nanti di siang udah ramai pasien, kita gak repot-repot buat harus nyari makan. Biasa itu aku pesan bubur dulu sama ada sate kulit. Dan ini kita harus makan dulu cepet-cepet supaya tidak telat menangani para pasien yang tercinta dan terkasih itu. Aku mendingan aku makan sate kulit daripada makan usus atau jeroan yang lainnya. Dan biasanya aku kerupuknya dipisah, tapi karena aku terburu-buru harus ini, sebenarnya di depan sudah ada pasien yang menunggu, jadi aku harus melakukan semua ini dengan cepat sekali. Iya betul, makan tuh gak bisa estetik guys, karena makannya itu harus terburu-buru sangat. Dan kita selesai makan, piringnya kita taruh dulu di luar, lalu
kita masuk lagi untuk memulai bekerja hari ini. Semua aktivitas harus dilakukan dengan sempurna, dengan penuh senyuman, walaupun mungkin kita lagi gak mood, tetap moodnya harus bagus. Gak boleh bilang gak mood, karena yang gak mood itu hanya orang yang tidak punya pekerjaan. Sedangkan orang-orang yang punya pekerjaan, mau situasinya separah apapun, setidak mood apapun, harus tetap mood untuk bangkit lagi dan bekerja kembali. Lalu kita menengok dulu tangan ini. Tangannya bengkak sekali ya guys ya. Gak tahu kenapa, tapi kayaknya karena aku kebanyakan pegang ultrasound, karena ultrasound itu kan bentuknya kayak ulekan, dan cara mengaplikasikannya pun kita kayak mengulek-ngulek. Ada gerakan circle, ada gerakan yang maju mundur juga, ya gitu-gitu. Jadi tangannya tuh lumayan sakit ya. Jadi setiap hari aku, dan setiap hari itu pasiennya kayak lumayan banyak gitu. Jadi harus kita tangani semua, dan hampir semua pasien itu harus diulek-ulek. Jadi untuk pertama aku mau heal dulu. Jadi ini aku pakai high intensity laser buat mengurangi dulu bengkak dan nyerinya, karena ini lumayan sakit, sedangkan pasien aku banyak yang harus aku tangani hari ini. Jadi aku harus membenarkan diriku terlebih dahulu. Aku harus memastikan aku fine-fine aja dulu. Setelah itu baru kita akan lanjut untuk menangani pasien. Jadi pertama-tama kita harus memastikan diri kita oke dulu ya. Ini mulai, kenapa pakai kacamata? Karena sinar lasernya itu tidak bisa langsung ditangkap oleh mata, karena ini adalah high intensity laser, di mana dia harus menembus beberapa lapisan kulit, kemudian dia ke pembungkus otot, kemudian dia menembus si otot, mengantarkan sinarnya sampai ke bagian dalam, kemudian memantulkan kembali ke atas. Dan kenapa harus pakai kacamata? Karena mata kita itu ketika menangkap sinarnya itu akan membuat kita tegang, membuat kita tidak rileks. Apalagi mata itu lapisannya jauh lebih sedikit dan lebih tipis dibandingkan dengan tubuh kita ya guys ya. Ini membutuhkan waktu yang aku pakai pilihannya yang pain relief. Jadi kurang lebih 3-5 menit. Habis ini udah langsung enakan. Percayalah, kita pakai ini tuh, orang pikir kadang ya, karena orang Indonesia tuh kan sukanya yang sakit-sakit. Jadi orang tuh lebih memilih di ultrasound yang rasanya sakit dibandingkan dengan di heal. Sedangkan di heal tuh jauh lebih enak. Dan tara, kita sudah mulai bekerja. Setelah tangan kita sudah berangsur-angsur, sudah mulai merasakan ada kenyamanan sedikit, kita lanjut dulu bekerja, dan kita lanjut lagi. Kalau sudah mulai menangani pasien itu akan berlanjut terus. Iyalah, kalau misalkan gak berlanjut terus ngapain gitu. Kadang kalau misalkan pasien banyak tuh justru lebih gak menyadari, sangat membosankan menunggu hari ini selesai dibandingkan dengan kalau misalkan gak ada pasien dan kita harus nunggu itu ya. Jadi kita harus tetap, maksudnya kalau misalkan ada pasien, kita lebih produktif gitu. Kita lebih kayak gak terasa nih, hari ini udah beres aja gitu. Caelah, mantap sekali. Dan next kita lagi pasang alat di dalam. Kita lagi pasangin TENS ke pasiennya, dan sekarang kita isi rekam medisnya supaya tidak menunggu lama. Ketika pasiennya keluar, kita bisa ngelanjutin ke pasien yang berikutnya. Jadi pasien yang berikutnya itu tidak menunggu, dan pasien yang sudah kita selesaikan juga tidak menunggu untuk pembayaran. Begitu dia keluar dari ruangan, langsung
dia bisa membayar. Dan kalau udah weekend kayak gini moodnya itu udah naik banget, dikarenakan ketika walaupun pasien banyak, kita ingat bahwa kita akan pulang, akan liburan di hari Sabtu ini. Jadi moodnya tuh kayak dinaikkan, dibangkitkan untuk bekerja lebih lebih bersemangat lagi. Dan kita minum dulu sarang burung supaya hari kita jauh lebih baik ya. Ini aku hilangin suaranya karena di luar tuh lumayan ramai, jadi suara aku justru kedengaran sangat kecil. Ini udah sampai jam istirahat, jadi aku harus harus menghilangkan suaranya untuk mengisi aja. Karena setelah aku cek videonya, ternyata suara aku yang deket banget sama kamera ini justru jauh lebih tidak terdengar daripada mereka yang lagi bercerita di luar. Jadi kita isi aja lah ya. Aku juga gak tahu aku lagi ngomong apa itu, tapi intinya sekarang kita mau makan siang. Kalau udah jam makan siang, harus cepet-cepet makan sebelum nanti ini. Jadi aku tadi yang aku beli di jalan itu, beli di spesialis itu ada pakai sayur, tempe dan telur gitu. Jadi kita mau makan dulu. Dan baru selesai makan sudah ada pasien yang menunggu. Jadi kita harus berlanjut trial lagi supaya semuanya itu tertangani dengan baik. Dan ini lanjut terus. Kalau udah jam-jam habis makan siang itu lumayan ramai. Karena mungkin orang beranggapan kayaknya kalau habis makan siang lebih slow deh, atau orang sekalian keluar karena ini kan weekend ya. Jadi sebenarnya orang-orang gak pada kerja. Jadi ketika mereka Sabtu itu mungkin mereka lebih memilih untuk mereka bangun siang, untuk mereka beraktivitasnya itu setelah jam 12 kalian keluar makan siang, lalu mereka nyari atau booking untuk fisioterapi. Jadi gak terlalu kepagian bagi mereka juga. Dan kita lanjut lagi ke pasien yang berikutnya. Sekarang sudah sore dan sebentar lagi kita akan bersiap-siap untuk pulang. Lalu kita harus menyelesaikan pasiennya dulu ya. Dan ini lihat tuh, mereka lagi rame karena hari ini juga ada yang resign. Jadi dia ngasih kita dia ngasih kita kayak cenderamata karena dia anak sosial media. Jadi dia ngasih kita sesuai dengan apa yang kepribadiannya dia. Jadi dia ngasih stiker di atasnya, kemudian dia ngasih coklat yang berbentuk seperti emas batangan, dan satu lagi itu dia ngasih kayak kaca gitu, tapi bentuknya tuh MacBook. Jadi benar-benar menggambarkan kepribadian, menggambarkan pekerjaannya dia. Dan dia hari ini udah terakhir. Terlihat ada stikernya yang lucu-lucu, hantam aja nggak apa-apa. Aku udah punya BPJS kok. Dia seniat itu cetak, terus ada permen itu sama ada coklat. Jadi kita dapat, akhir-akhir ini kan lagi banyak yang resign di tempat kita. Jadi setiap kali ada yang resign tuh mereka ngasih sesuatu. Jadi buat cenderamata buat kita gitu. Ini juga dapat sebelum nanti akhirnya dia juga resign. Bukan resign sih, dia akhirnya di cut juga. Nah ini masing-masing sudah pegang bagian mereka dengan stikernya yang lucu-lucu. Dan sekarang kita unboxing. Itu ada emas. Wah ini benar-benar memperkaya kita ya. Terus ada MacBook, dimana di dalamnya tuh ada
kaca, jadi bisa dibawa ke mana-mana. Itu antumnya 5 gram. Wah, kaya raya ini. Nah, sekarang kita biasalah melakukan ritual sebelum orang resign adalah kita foto-foto bersama dulu. Bener-bener persis banget kayak MacBook ya. Habis itu ini kita ngelanjutin dulu. Aku mau ngisi dulu mau ngecek dulu rekam medisnya ada yang masih belum terisi atau enggak. Setelah itu kita akan siap-siap. Ini aku lanjutin dulu lagi 1 dan habis itu kita akan pulang. Ini kita ambil minum dulu supaya nanti di jalan kita bisa meminumnya. Caelah. Habis ini kita ini udah bener-bener hampir selesai. Sebentar lagi kita harus pulang. Aku menyelesaikan ini dulu, lalu kita itu aku kalau misalkan tusuk jarum ya, kayak dry needle gitu, aku ngumpulin si tutupnya si si ujung atas kepala jarum itu apa namanya nggak tahu ya, tup ya. Kalau tup itu kan bungkusannya, apa ya itu namanya. Jadi setiap kali warna-warnanya itu lucu aja gitu. Jadi ini saatnya kita berberes-beres dan bersiap-siap karena sebentar lagi kita mau pulang. Kita mau pergi, aku harus keluar kota, so aku akan bersiap-siap dengan semangat untuk pergi. Sampai berjumpa di hari Senin. Sebenarnya kalau dihitung-hitung hanya habis dicapeknya ya, karena di mana hari Sabtu kita pergi, lalu di hari Minggu kita pulang lagi. Tapi ya gimana ya guys ya, namanya juga orang ini gak bisa diam kakinya, jadi dia akan terus pergi ke mana dia mau setiap minggunya, karena ya memang liburnya cuma hari Minggu aja untuk sekarang. Ya dari dulu juga liburnya cuma hari Minggu aja. Sekarang kita berganti sepatu dulu supaya perjalanan ini indah, sambil kita berdoa supaya Tuhan Yesus menolong perjalanan ini untuk sampai ke tujuan dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ngomongnya terlalu panjang sampai batuk itu. Jadi ini aku mau nyari dulu ojek online untuk pergi ke terminal, karena aku harus beli kue dulu, harus beli talas Bogor. Sebenarnya di depan terminal ada, tapi kan aku harus nyebrang lagi, karena kalau misalkan Grabnya itu tuh muter akan sangat-sangat lama, jauh jadinya. Padahal itu sebenarnya depan terminal, tapi karena itu lumayan jalan agak menurun dan memang jalan gede ya, jadi nyebrang satu aja kayaknya agak takut. Sebenarnya deket banget, cuman kayak udahlah, nanti kalau telat bisnya gimana. Sebenarnya gampang, lebih mudah karena ada penyebrangannya. Jadi penyebrangannya itu depan persis daripada si Sangkuriang itu, kita nyebut merek. Akhirnya nyari-nyari dulu Grabnya, jadi kita pesan dulu baru absen, supaya nanti setelah keluar dari sini tuh dia udah menunggu di depan supaya bisa langsung pulang. Jadi kita menikmati liburannya. Sekarang tuh jam 6.30, udah mau jam 7 malam. Jadi kita harus sudah keluar, sudah harus bersiap-siap. Sudah harus, ya memang harus bersiap-siap ya, untuk kita
berangkat. Dan ya, kita sudah keluar. Nunggu dulu mas-mas ojeknya sudah datang. Dan ya, kita berangkat dulu. Bye.